Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya untuk kelas 9 adalah transformasi geometri. Akan ada 4 hal yang kita bahas yang termasuk ke dalam transformasi geometri. Yang pertama ada translasi atau nama lainnya pergeseran. Sesuai dengan namanya, translasi, pergeseran atau perpindahan. Nah, nanti yang bergeser bisa berupa titik, benda atau bangun, dan yang terakhir fungsi. Nah, pada bab ini kamu harus mampu mengingat satu persatu ya, bagaimana bentuk translasi, bentuk refleksi, bentuk rotasi, dan terakhir bentuk dilatasi. Nah, untuk pergeseran, ketika ada sebuah titik di translasi digeser sejauh titik AB, maka dia akan menghasilkan bayangan yang titik-titik tersebut tinggal dijumlahkan, X tambah A dan Y tambah B. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau yang digeser berupa titik A digeser sejauh 2,-3, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana bentuk pergeseran berdasarkan gambar. Nah, saat ini kita pelajari pergeseran dengan persamaan atau rumus yang sudah disediakan. Kalau ada titik A di 4,5 digeser sejauh 2,-3, maka dia akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya tinggal kamu jumlahin, titik 4 ditambah 2, 6, kemudian 5 ditambah -3 menghasilkan angka 2. Dia akan bergeser dari titik 4,5 menjadi titik 6,2. Titiknya digeser sejauh 2,-3. 2-nya X, -3-nya Y. X-nya sesuai dengan tandanya positif, nanti dia bergesernya ke kanan. Kemudian Y-nya sesuai dengan tandanya negatif, nanti dia bergesernya ke bawah. Nah, begitu juga dengan titik P -2,3 digeser sejauh -4, -6, maka akan menghasilkan bayangan titik P -2 tambah -4 -6, kemudian 3 ditambah -6 menghasilkan titik -3. Jadi titik asal ini digeser sejauh -4, -6 akan berpindah ke titik -6, -3. Bagaimana gambarnya? Kita simak berikutnya. Ya, baik, untuk menggambar pergeseran titik nanti kita akan bahas dengan menggunakan aplikasi media. Nah, berikutnya kebalikannya. Ya, untuk contoh berikutnya, contoh nomor 2. Ketika saya punya hasil translasi titik yang digeser oleh titik -3,2 menghasilkan titik 2,-3. Nah, berapa titik awalnya, titik mula-mulanya sebelum digeser? Oke, kita akan bahas ini. Oke, yang pertama analisis dulu soalnya ya. 2,-3 ini titik apa? Titik awal apa titik bayangan? Ya, kita jawab untuk yang A. Hasil translasi titik A oleh, nah ini apanya tadi? Itu pergeserannya ya, translasinya sejauh -3,2. Kemudian hasil translasinya titik A ini ya. Nah, ini adalah bayangan dari titik A, 2,-3. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan, biasanya ada titik A, X, Y digeser sejauh -3,2. Nanti dia akan menghasilkan bayangan A sejauh 2,-3. Lalu bagaimana kita mendapatkan titik semula ya, X, Y? Gampang ya. Titik X biasanya kalau dijumlahkan dengan translasi
ya, menghasilkan titik bayangannya 2, maka X-nya sama dengan, ini akan kembali seperti aljabar ya, 2 negatif 3 nya pindah ke ruas atau sebelah kanan, jadi penjumlahan, maka titik X nya 2 tambah 3, 5. Kita dapati titik X 5. Kemudian titik Y juga sama, Y ditambah 2 sama dengan ini bayangan Y min 3, maka Y nya sama dengan min 3 dikurang 2, Y nya sama dengan negatif 5. Inilah didapat titik A 5, negatif 5. Oke, kita lanjutkan nomor 2, sebuah titik. Ini titik asal ya, yang nomor 2, titik asalnya 3,5 yang menghasilkan bayangannya 7,1. Yang ini ditanyakan translasinya ya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita masukkan ke persamaan ya, langsung kita tuliskan titiknya aja, 3,5 ya, ini titik X. Biasanya kita kalau di sini hindari menggunakan titik X ya. Ini gunakan simbol AB boleh, sehingga menghasilkan bayangan 7,1. Oke, 3 ditambah A, dia akan menghasilkan angka 7, maka A nya sama dengan 7 dikurang 3, maka A nya sama dengan 4. B nya pun sama, 5 ditambah B sama dengan 1, maka B 1 dikurang 5, B nya negatif 4. Translasinya berupa 4, negatif 4. Oke, seperti ini jika diketahui soal kebalikannya. Oke, contoh ketiga ya, kalau saya punya segitiga siku-siku PQR dengan titik P min 5, negatif 1, titik Q 3, negatif 1, dan titik R 3,8 digeser sejauh titik min 2, min 3, maka tentukan bayangan dari P, Q, dan R ya. Kita tuliskan titik-titiknya. Ada titik P min 5, min 1, kemudian titik Q 3, negatif 1, dan titik R 3,8 ditranslasi sejauh titik min 2, min 3, maka akan menghasilkan bayangan. Karena kita sudah tahu bagaimana mendapatkan bayangan, biar lebih simpel saya tuliskan seperti ini. Min 5 ditambah min 2 negatif 7 ya, min 1 ditambah negatif 3 negatif 4. Titik Q nya 3 ditambah negatif 2, 1, min 1 ditambah negatif 3 negatif 4. Titik R, bayangan titik R 3 tambah min 2, 1, kemudian 8 ditambah negatif 3, 5. Ini bayangan untuk masing-masing titik. Jadi gambarnya nanti akan bergeser sejauh bayangan titik masing-masing. Oke, kita bahas untuk pergeseran titik dan bidang dulu. Nanti gambarnya akan kita bahas dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.